Buso terus bergulir. Kali ini dilakukan ratusan buruh yang tergabung dalam KSBSI dan FSB Nikoba Banyuasin. Mereka bersikukuh menolak aturan yang dinilai menyengsarakan buruh. Ratusan buruh yang tergabung dalam KSBSI dan FSB Nikoba Banyuasin melaksanakan mimbar bebas di halaman kantor DPRD Banyuasin kemarin. Mereka menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR RI 5 Oktober kemarin. Ratusan buruh ini diterima langsung Wakil Ketua DPRD Banyuasin Soekardi dan Asisten 1 Setda Banyuasin Kosarudin. Wakil Ketua DPRD Banyuasin Soekardi mengaku akan memperjuangkan aspirasi buruh di Banyuasin karena pihaknya tidak ingin menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itulah, sambung Soekardi, setiap peraturan butuh kontrol sosial untuk mengawal agar tidak merugikan rakyatnya. Sementara itu, Asisten 1 Setda Banyuasin Kosarudin akan menyampaikan aspirasi buruh. Dia juga mengucapkan terima kasih karena aksi yang dilakukan para buruh berjalan dengan kondusif. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palfresh.com. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bakal menertibkan alat peraga kampanye. Hal ini mengingat masih banyak alat peraga kampanye yang dipasang di jalan protokol dan tempat keramaian. Beginilah sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah jalan protokol dan tempat keramaian. Alat peraga kampanye ini dinilai sudah melanggar aturan pemilihan kepala daerah. Komisioner Bawaslu Penukal Abab Lematang Ilir Divisi Pengawasan, Iwan Dedi mengaku akan menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan KPUD Pali. Untuk itulah, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder untuk melakukan penertiban. Tentu kami dari Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP untuk melakukan penertiban. Meski begitu, pihaknya juga tetap berkoordinasi dengan tim pasangan calon untuk menurunkan sendiri baliho yang tidak sesuai aturan tersebut. Kami juga sudah mengkoordinasikan kepada tim pasangan calon untuk menurunkan sendiri baliho tersebut. Ketika itu tidak diindahkan, ya, kami dari Bawaslu beserta Satpol PP akan. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palfresh.com. Lagi-lagi gapura pembatas pintu masuk ke dalam kota Prabu Muli ditabrak mobil alat berat yang hendak masuk ke dalam kota meski telah dilarang Jumat kemarin sekitar pukul 2 dini hari. Akibatnya gapura tersebut kembali retak dan bergeser jauh dari tiang penyangganya yang ditakutkan bakal ambruk. Betapa marahnya Wali Kota Prabu Muli Haji Ridho Yahya saat tahu mobil truk berplat BM 9163 yang membawa alat berat jenis backhoe loader menabrak gapura pembatas pintu masuk ke dalam kota Prabu Muli. Apalagi sang sopir yang identitasnya belum diketahui itu kabur meninggalkan mobilnya yang mengalami patah as dan kebocoran oli serta ban belakang pecah. Wajar saja orang nomor 1 di kota Nanas itu berang karena kejadian tersebut merupakan kesekian kalinya terjadi di kota itu. Biar masyarakat tahu inilah yang penghancur Prabu Muli. Jangan sampai kaget jalan hancur ditanam pisang, ayo Pak Wali jalan jelek. Nah ini kan sebagai bukti. Jadi Prabu Muli bukan hanya milik Ridho Yahya, milik seluruh masyarakat kota Prabu Muli. Ada rame-rame kita jago. Apalagi sudah ada peraturan wali kotanya kan sudah ada sudah jelaskan itu. Wali kota sayang dengan Prabu Muli, kalau warga juga tidak sayang sulit juga. Dia pucuk baru pasang lampu bagus-bagus semalam aku lewat cantik, pagi tadi udah terbongkar. Ridho yang menyempatkan diri untuk melihat langsung gapura yang ditabrak tersebut meminta kepada petugas Dishub untuk mencari tahu kepemilikan mobil dan alat berat tersebut untuk bertanggung jawab. Kanit Turjawali Satlantas Polres Prabu Muli Ibda Nadia mengungkapkan pihaknya segera melakukan evakuasi kendaraan tersebut untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Untuk kejadiannya sekitar subuh pukul 4:10 langsung tadi dari unit laka langsung datangin ke TKP. Pertama ditemuin sama unit Turjawali dan menghubungi unit laka karena supirnya juga nggak ada di tempat kebetulan. Jadi karena ini juga mobil berat dari anggota lintas kan kami nggak ada tersedia kendaraan untuk pengangkutan. Jadi kami sudah minta tolong buat ke anggota Sipur sama ini buat angkut alat beratnya. Segera dievakuasi Pak biar kurang. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli Martodi HS menambahkan mobil besar tersebut memang dilarang melintas sesuai dengan Perwaku nomor 61 tahun 2019 untuk masuk ke dalam kota Prabu Muli. Jelas dilarang.
Dilarang. Ya. Jadi Perwakku 61 2019 itu yang seperti inilah yang dilarang. Kan mereka tuh masih kucing-kucingan, kan ini akibat. Kan dilarang itu kan ada sebab akibat. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim redaksi Sumsel 24 jam berkunjung ke kantor Pagar Alam Pos. Di sana tim redaksi melihat studio Pagar Alam Pos Channel dan belajar memproduksi konten kreatif yang diproduksi oleh Pagar Alam Pos Channel. Rombongan tim redaksi Sumsel 24 jam yang dipimpin GM palpres.com Sulistia Warman secara spesial melihat dapur Pagar Alam Pos Channel. Rombongan ini diterima langsung pemimpin redaksi Pagar Alam Pos Alimin Eka Pratama. Dalam kunjungan kali ini, tim redaksi 24 jam melihat langsung studio yang biasanya digunakan tim kreatif dalam memproduksi konten. Pemimpin redaksi Pagar Alam Pos Alimin Eka Pratama cukup detail menjelaskan program unggulan mulai dari berita video hingga podcast yang selalu mengangkat isu yang sedang viral. Dia berharap konten yang digarap oleh perusahaan media harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau kupasan bahasan untuk konten di YouTube ini kan media cetak yang jelas gak jauh beda dari terbitan koran itulah, yang jelas cuman yang lebih beda mungkin cara kupasannya. Kalau nonton kreator YouTuber itu lebih ke mungkin hiburan, jadi kita mungkin lebih ke sisi edukasinya. Sementara itu, GM palpres.com Sulistia Warman mengatakan kedatangan tim redaksi Sumsel 24 jam ke kantor Pagar Alam Pos untuk mempererat silaturahmi sekaligus melihat studio Pagar Alam Pos Channel. Dengan demikian bisa menambah wawasan bagi tim dalam memproduksi konten edukasi kepada masyarakat. Kunjungan silaturahmi dengan kawan-kawan di Pagar Alam Channel ya ini. Jadi kita lihat apa yang bisa kita pelajari di sini, pasti ada yang bisa kita ambil manfaatnya karena kawan-kawan lebih dulu dan aktif dari kita, jadi ya pasalnya kita mengambil manfaat yang bagus untuk perkembangan kita ke depan sama-sama. Reporter dan juru kamera tim redaksi 24 jam palpres.com. Ada umum Pagar Alam Pos, korannya juga bersama. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.